Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali dalam kuliah pengembangan organisasi diagnosa dalam pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar lagi mengenai teori organisasi, menyambung dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Namun kali ini kita akan membahas konsep yang lebih besar, yaitu melihat organisasi dalam framework open system. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sebagai review dari pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini ya, di pertemuan kemarin kita membahas tentang fungsi organisasi, bagaimana pembagian tugas organisasi dan struktur. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas hal yang lebih besar sifatnya, kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, melihat organisasi dari helikopter view begitu ya, dilihat dari atas. Seperti apa sih sebenarnya organisasi itu berinteraksi dengan lingkungannya gitu. Nah, ini framework yang akan kita pakai dalam kita nanti mendiagnosa suatu organisasi. Nah, apa sih sebenarnya framework itu? Ya, framework adalah alat ya atau alat bantu yang kita gunakan untuk melihat sesuatu. Ya, seperti kacamata atau cara pandang ya, yang kita gunakan untuk bisa memahami sesuatu itu dengan lebih mudah begitu. Nah, organisasi ini sesuatu yang sangat kompleks ya dan sangat bervariasi sehingga para ilmuwan, kita praktisi itu membutuhkan alat bantu untuk bisa melihat organisasi dengan lebih lebih jelas begitu. Oh, unsur-unsurnya apa saja, kemudian pola hubungan antar bagian seperti apa ya. Kemudian bagaimana keterkaitan antar bagian tersebut. Nah, itu adalah kita sebut dengan framework. Ada banyak framework gitu ya yang digunakan oleh para ahli, oleh para pakar untuk membantu mereka melihat organisasi. Nah, salah satunya yang kita pakai adalah framework open system ini. Ya, kita akan melihat bersama organisasi dengan formula atau rumusan ini. Ya, dan ini yang jadi alat bantu kita untuk belajar tentang organisasi selama satu semester ke depan. Gitu ya. Nah, inilah gambaran sederhana dari framework itu. Ada kotak dan di dalamnya banyak kotak dan ada satu lingkaran besar itu ya di tengah. Nah, kita akan bahas satu persatu secara perlahan. Nah, kotak terluar ya teman-teman lihat di sana, di luar kotak yang kuning itu ada kotak biru ya. Itu disebut itu environment, ada tulisan di sana. Nah, di situ kita menyadari bahwa organisasi ini tidak berdiri di ruang yang kosong gitu ya. Organisasi ini berdiri, tumbuh, hidup itu membutuhkan suatu tempat, yang membutuhkan suatu lingkungan gitu. Dia tidak bisa berdiri sendiri, walaupun organisasinya di dunia maya sekalipun dia tetap berada dalam satu lingkungan ya, di mana para pendiri-pendirinya itu berada, dan juga mungkin lingkungan secara fisik di mana organisasi tersebut secara fisik bangunannya berdiri begitu ya, sehingga organisasi tidak bisa terlepas dari lingkungannya. Nah, inilah yang jadi salah satu keywords ya dalam open system framework ini, bahwa apapun itu, organisasi apapun itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan. Sehingga kita kalau ingin mengetahui organisasi harus mengetahui juga lingkungan sekitarnya. Nanti kita akan masuk ke sana secara lebih detail. Nah, kemudian ke dalam di sini ada kotak. Yang pertama adalah input, yang di tengah ada transformation process, kemudian output. Nah, ini secara sederhana dalam framework ini kita bagi organisasi itu ke dalam 3 proses ini. Di dalam organisasi pasti ada proses input, di mana bahan baku, kemudian SDM, sebelum nantinya diolah, nanti kita bahas ya. Kemudian transformation process, ini proses cara kerja organisasi itu mengubah semua input tadi ke dalam produk mereka ya, atau ke dalam apa yang dihitung nanti sebagai komponen produktivitasnya ya. Untuk mengukur produktivitasnya itu diubah dalam proses transformasi ini. Kemudian organisasi menghasilkan output ya. Mereka ini saling berkaitan ya, apa yang ada dalam organisasi ini, ada sistem ini ya, kemudian nanti output ini akan keluar ke lingkungan ya.
Ilustrasinya adalah apabila teman-teman punya sebuah perusahaan yang membuat kue gitu ya, membuat kue, hasil yang teman-teman dapatkan ya, atau hasil produksi teman-teman dari perusahaan kue itu akan keluar dari organisasi ya, ke konsumen, ke pemesan, klien, customer. Dan keluar itu artinya kembali ke lingkungan. Nah, nanti dari lingkungan itu akan masuk lagi melalui input ya, berupa feedback, berupa nanti repeat order lagi ya, berupa nanti komplain, berupa modal juga ya, keuntungan pembelian yang nanti ini akan jadi modal. Nah, itu menjadi input yang akan masuk ke organisasi yang akan kalian proses, kemudian akan menghasilkan output lagi. Nah, kurang lebih cara kerjanya sesederhana itu ya, framework ini cara membacanya seperti itu, walaupun nanti kita perlu masuk lebih detail secara mendalam satu persatu gitu ya. Ya, ini tadi yang sudah kita sempat singgung di depan ya, bahwa kalau dulu mungkin orang beranggapan organisasi itu ya sudah, kita melihat organisasi itu apa yang ada dalam lingkup organisasi ya, yang di dalam pagar organisasi itu. Kita mencari masalah, kita mendiagnosa itu ya apa yang internal ada di organisasi. Tetapi dengan framework ini kita melihat kalau mau mendiagnosa secara benar begitu ya, itu kita harus melihat secara menyeluruh sampai ke lingkungan luar organisasi, karena pada hakikatnya tidak ada organisasi yang bisa berdiri sendiri ya. Mau beli bahan baku itu juga dari lingkungan dari luar ya, supplier, beli tepung, beli gula ya. Tidak ada organisasi yang benar-benar self sufficient gitu ya, sendiri semuanya menyediakan sendiri, pasti ada berkaitan dengan pihak luar. Terlebih lagi nanti di output, tidak tidak mungkin dia organisasi kemudian hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Dia akan menghasilkan sesuatu yang itu kemudian nanti akan menjadi masukan di inputnya, untuk kemudian dia diolah lagi sehingga organisasinya dapat berjalan terus ya. Ini adalah penjelasan tambahan dari open system model tadi ya. Jadi kata kunci di sini interaksi dinamis sistem dengan lingkungannya. Nah, kita akan breakdown ya apa yang tadi sudah kita singgung sedikit di awal dengan kotak-kotak 3 tadi, input, transformation process, dan output serta environment. Nah, kita bisa lihat di sini kotaknya jadi lebih banyak. Ini kita zoom in begitu ya, dari kotak-kotak yang 3 tadi. Apa aja sih komponennya? Kalau input itu diantaranya ada bahan baku, tenaga kerja, modal, ide, feedback yang tadi kita sempat bilang. Itu adalah termasuk di input. Sementara proses yang ada dalam organisasi itu, proses produksinya, proses mengolah modalnya, itu adalah transformation process. Gitu ya. Kemudian nanti jadi produk, kemudian lari ke konsumen. Nah, ini sudah ke lingkungan. Dari konsumen akan mengeluarkan uang ya untuk membeli produk kita atau jasa yang kita sediakan, itu akan jadi pendapatan kita ya. Bisa berupa upah ya, nanti larinya juga akan ke upah untuk karyawan kita, untuk beli modal lagi ya, untuk beli bahan lagi ke pemasok gitu ya, supplier gitu. Kemudian akan kita proses lagi itu naik ke atas lagi ya, bahan baku, kemudian modal, feedback dari lingkungan itu tadi akan kita proses ya untuk jadi produk lagi, begitu seterusnya. Jadi kita semakin jelas ya bahwa kita tidak bisa terlepaskan dari lingkungan kita. Siapa saja sih? Ya ada pemerintah, ada lembaga keuangan, ya bank gitu misalkan ya. Kita modalnya meminjam ke bank dulu misalkan. Kemudian nanti kita setelah ada pendapatan kita mencicil ya, membayar hutang kita ke bank ya. Kemudian tenaga kerja itu kita membayarkan gaji ya. Tenaga kerja juga asalnya dari mana? Dari lingkungan eksternal juga kan. Semua karyawan kita tadinya dari lingkungan eksternal, dari lingkungan juga. Memasok, bahkan kompetitor ini juga
berada di luar kita tetapi mempengaruhi kita juga, ya. Dari kompetitor kita bisa kemudian mengadaptasi produk baru, mengeluarkan ide baru, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini ilustrasi yang lebih detail tentang bagaimana sebenarnya organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri, dia sangat intens interaksinya dengan lingkungannya. Lingkungan bisa jadi itu tadi pemerintah, dia membayar pajak, ya, ikut aturan-aturan dari pemerintah tentang ketenaga kerjaan, tentang lingkungan, tentang apalagi, ya, kesejahteraan karyawan tadi, ya. Itu semua mempengaruhi. Jadi organisasi dengan lingkungannya hubungan yang saling mempengaruhi, ya, dipengaruhi dan juga mempengaruhi. Baik, dalam sistem open system model ini ada 3 prinsip utama tadi, ya. Kita sudah highlight di awal tadi bahwa organisasi itu berada dalam konteks lingkungannya, tidak bisa lepas. Kemudian organisasi ada 3 ranah. Nanti kita akan masuk ke sana nih. Ada level organisasi secara makro, ya, secara besar, secara keseluruhan. Kemudian kelompok-kelompok dalam organisasi atau departemen, unit-unit, ya, yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama dalam satu fungsi begitu. Kemudian yang ketiga adalah ranah individu. Jadi individu SDM-nya ini secara jelas, ya, pasti akan mempengaruhi kinerja dari organisasi. Jadi 3 ranah itu yang kita pelajari dalam intervensi atau sebelumnya mendiagnosa organisasi. Nah, aspek atau prinsip yang ketiga dalam open system model ini adalah alignment. Alignment ini adalah kesesuaian, keselarasan, ya, antar sistem, antar subsistem, ya. Sistemnya tadi, ya, secara besar, subsistemnya itu tadi input, kemudian transformation process, kemudian output, kemudian di dalamnya ada subsistem lagi. Nah, itu saling selaras, ya. Juga selaras dengan lingkungan eksternalnya, dengan apa yang ada di luar organisasi. Selaras dengan regulasi pemerintah, selaras dengan perubahan teknologi, gitu, ya. Dia selaras, alignment, bisa align dengan para kompetitor, dia bisa bersaing, gitu. Nah, jadi itu 3 prinsip utamanya. Baik, setelah kita tahu apa itu framework dari open system model secara umum, gitu, ya, secara keseluruhan, kita akan masuk ke satu persatu komponennya. Yang pertama adalah komponen lingkungan. Dalam open system model ini memegang peranan yang sangat sentral, begitu, ya. Ini yang membedakan mungkin dengan framework yang lain, bahwa environment ini besar, ya, pengaruhnya terhadap organisasi, dan begitu pula organisasi terhadap lingkungan. Nah, secara umum dibagi menjadi 2, ya. Ada lingkungan umum, general environment, kemudian ada task environment. Prinsipnya lingkungan ini adalah segala sesuatu yang di luar batas organisasi, gitu. Ini tadi ada kotak, gitu, ya. Yang semua di luar kewenangan organisasi itu adalah lingkungan. Nah, yang pertama ada lingkungan umum. Ini misalkan kondisi ekonomi, ya, kebijakan pemerintah, kondisi politik, ya, kemudian perkembangan teknologi, perkembangan lingkungan, perubahan situasi lingkungan, gitu, ya. Nah, ini kondisi yang mau tidak mau akan berpengaruh, sedikit banyak, besar kecil akan berpengaruh terhadap kondisi organisasi, ya, tergantung levelnya. Misal kondisi eksternal, kondisi politik yang tidak menentu, gitu, ya, ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan penanam modal, ya, untuk berinvestasi ke Indonesia. Ini akan berdampak ke perusahaan-perusahaan yang penanaman modal asing, gitu. Nah, ini misalkan seperti itu. Atau contoh yang paling jelas sekarang ini sedang kita alami bersama, gitu, ya, kondisi pandemi global, ya, kondisi yang menyasar, ya, atau berdampak ke seluruh dunia, ke seluruh sektor. Nah, ini semua organisasi besar atau kecil
mengalami dampaknya. Nah, ini contoh general environment. Resiko, ketidakpastian, begitu ya. Ini akan berpengaruh terhadap organisasi. Juga budaya nasional, budaya lokal setempat di mana organisasi itu berada, gitu ya. Misalkan ada perusahaan yang beroperasi di Bali, gitu ya. Di sana harus mengikuti peraturan daerahnya, meliburkan sesuai dengan hari libur di daerah sana, gitu ya. Hari libur keagamaan, semua harus diberikan libur. Nah, ini akan berdampak jam operasional, kemudian produktivitasnya misalkan. Nah, ini juga lingkungan umum. Kemudian apa itu task environment, lingkungan yang lebih spesifik ini ya, yang berhubungan dengan proses bisnis dalam organisasi, yang langsung berhubungan gitu. Misalkan kompetitor, supplier, distributor, pelanggan. Ini akan berpengaruh secara langsung ke kondisi perusahaan. Misalkan supplier kita tiba-tiba menaikkan harga, ya, bahan bakunya menjadi 2 kali lipat. Ini akan ngefek ke kita, ya. Kita nanti akan menjualnya dengan harga berapa. Kalau tidak bisa menaikkan harga, akan kita tekan biaya apa, gitu ya. Dan seterusnya. Atau misalkan pesaing, ya, kompetitor, dia mengeluarkan produk baru. Nah, ini juga akan berdampak langsung ke kita. Bagaimana kita bersaing dengan produk baru itu? Produk kita pasti akan ditinggalkan. Apa yang akan kita lakukan sebagai terobosan, gitu ya. Itu kemudian kondisi pelanggan, misalkan ya, pelanggannya berubah perilaku pelanggan yang selama ini sudah jadi loyal customer kita, ternyata pindah ke kompetitor, ya, karena selera berubah, kondisi pelanggan pun juga berubah. Nah, ini bisa jadi mempengaruhi, ya pasti ya, mempengaruhi kondisi organisasi. Nah, itu contoh lingkungan, ya, lingkungan secara umum maupun lingkungan task environment yang lebih spesifik, lebih langsung berhubungan dengan perusahaan. Oke, yang berikutnya, komponen berikutnya adalah input. Nah, ini apa saja yang akan diproses oleh organisasi, apa saja yang ada dari luar organisasi yang akan diproses dari dalam organisasi yang akan jadi komponen penyusun dalam output, ya. Bisa bahan mentah, modal, SDM, peralatan, mesin, begitu ya. Bahkan juga informasi, ide, pengetahuan, ya. Nah, ini adalah semua masuk dalam komponen input. Semua dari luar kita olah, kita kelola dengan sistem, ya, yang ada di dalam organisasi, diolah dan akhirnya menghasilkan output. Kita bisa lihat di sana ya bahwa SDM ini adalah juga termasuk input, ya. Semua karyawan-karyawan itu berasal dari luar perusahaan tadinya. Nah, itu juga akan menentukan nanti bagaimana output yang dihasilkan oleh perusahaan. Makanya penting sekali ya kita memanage nih SDM. Bahkan tidak hanya sekarang, tidak eranya tidak dibilang sebagai aset gitu ya, tapi resource, sumber daya. Aset itu mungkin sifatnya pasif begitu ya. Sumber daya itu memang sesuatu yang akan menghasilkan gitu. Tidak hanya sebagai modal saja, tapi ini sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini kita penting sekali mempelajari bagaimana kita mengelola ya sumber daya manusia dalam organisasi. Baik, komponen yang berikutnya adalah komponen transformation process. Ini adalah proses di mana input yang masuk ke dalam organisasi diolah menjadi suatu produk atau jasa, ya, menjadi keluar di output. Nah, secara umum ada dua komponen di sini, yaitu komponen teknologi dan komponen SDM. Ya, untuk mengubah sesuatu, ya, mengubah bentuk sesuatu dari bahan mentah menjadi barang jadi, tentu saja butuh yang namanya peralatan, perlengkapan, teknologi, ya, teknik, pengetahuan, itu semua adalah komponen teknologi.
bagaimana kita tahu caranya mengolah plat-plat besi kemudian menjadi kerangka mobil begitu. Kita mengubah tepung ya menjadi adonan dan kemudian menjadi kue yang siap dinikmati oleh konsumen. Bagaimana kita mengubah informasi-informasi yang masuk ya kemudian diolah menjadi sebuah teks berita, narasi berita. Itu juga sebuah proses. Di sana butuh ilmu, butuh teknologi, ya, butuh peralatan, perlengkapan. Nah, tapi juga siapa yang menjalankan peralatan, perlengkapan dan menguasai teknologi itu tentu saja adalah SDM-nya. Ya, makanya komponen yang ada di SDM ini yang meliputi bagaimana individu itu saling berinteraksi, ya, bagaimana kerjasama antar individu yang ada dalam organisasi tersebut, bagaimana mengatasi konflik, bagaimana pengambilan keputusan. Ini adalah komponen-komponen unsur manusianya begitu ya, yang bisa mengolah, yang berpengaruh terhadap pengolahan input tadi menjadi sesuatu produk jadi, atau mungkin setengah jadi begitu. Nah, ilustrasi yang sederhana misalkan di kampus kita ya, transformation prosesnya tujuannya adalah mengubah input kalian ini ya menjadi sosok yang berbeda nanti setelah lulus ya, lebih berpendidikan, lebih berpengetahuan, memiliki pola pikir yang berbeda begitu, punya target outputnya seperti itu. Nah, teknologinya ya semua infrastruktur yang ada di kampus, sistem teknologi ya, sistem IT-nya, kemudian sistem perpustakaan digital dan seterusnya. Kemudian komponen SDM-nya tentu saja bagaimana para dosen, para pengelola program studi, pengelola fakultas ini mengelola kalian, menyusun program-program, menyusun kurikulum, menyusun pengembangan soft skill kalian itu. Di sana tentu saja ada interaksinya antar SDM ya, antar individu di dalam organisasi mereka yang mengelola kalian ini. Nah, itu tentu saja proses itu akan berpengaruh ya, terhadap nanti hasil outputnya. Gitu. Itu ya ilustrasi sederhana dari komponen transformation process. Secara umum dibagi dua tadi, jangan lupa ada komponen teknologi dan juga komponen manusianya atau SDM-nya. Oke. Baik, komponen berikutnya dalam open system model adalah output. Nah, output ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh organisasi, dihasilkan dari proses transformasi tadi yang ada di dalam organisasi. Yang dihasilkan bisa berupa barang, jasa, ide sesuai dengan bentuk perusahaannya ya. Dan akhirnya nanti semua itu akan kembali ke lingkungan, diserap oleh masyarakat. Ya, kalau produk ya digunakan oleh masyarakat, kalau jasa ya jasanya mereka pakai ya, kalau ide juga mungkin dinikmati oleh konsumen atau oleh masyarakat umum. Nah, komponen output ini bisa dijadikan indikator seberapa efektif suatu organisasi. Ya, kita akan nyambung ke sana bagaimana indikator efektivitas organisasi. Yang pertama kita bisa lihat suatu organisasi efektif atau tidak dilihat dari produktivitasnya. Dilihat dari kualitas, kuantitas barang dan jasanya. Kalau kita mau melihat meningkat atau tidak, ya kita bisa bandingkan produktivitas dari tahun ini dari tahun sebelumnya, misalkan dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas barang dan jasa kita bisa melihat dari tingkat komplain misalkan, kecacatan produknya dan seterusnya. Kemudian bisa digunakan juga penghargaan dari eksternal untuk mengindikasikan bahwa kualitas produk kita itu tinggi gitu. Ini indikator pertama. Indikator kedua bisa jadi kita lihat dari kinerja keuangannya ya. Organisasi itu bisa dikatakan efektif atau tidak kalau kita bisa lihat dari kinerja keuangan, apakah bisa balik modal ya, setelah beli alat itu bisa balik modal atau tidak gitu ya, investasinya yang kemarin dibelanjakan ke alat-alat itu bisa balik modalnya berapa lama gitu ya, atau kemudian biaya produksinya itu nutup tidak dengan hasil penjualannya gitu. Efisiensi selama proses mengerjakan itu bagaimana biayanya, ada pemborosan atau tidak, itu adalah kinerja keuangan. Kemudian indikator berikutnya untuk menentukan
efektivitas suatu organisasi adalah kepuasan stakeholder, kepuasan konsumennya, kepuasan orang-orang atau pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Misalkan selain konsumen ada investor, dia yang menanamkan modal di situ, puas atau tidak dia, ya untung atau tidak, berkinerja bagus atau tidak perusahaan ini, begitu ya, nilai sahamnya meningkat atau tidak, itu kepentingan stakeholder investor ya. Kemudian kepentingan pemerintah juga ada di sana, ada peraturan yang dilanggar atau tidak ya. Bisa jadi kinerja perusahaan bagus gitu, produktif sekali, meningkat terus dari tahun ke tahun hasil produksinya, tetapi ternyata karyawannya bekerja lebih dari 18 jam sehari, melanggar peraturan ya, ketenaga kerjaan, atau membuang limbahnya, dia nggak mau mengolah agar untungnya besar. Mengolah itu butuh biaya, dia nggak mau mengolah, langsung dibuang ke sungai limbahnya. Nah ini mungkin karyawan puas ya, gajinya banyak, memasukkan banyak, konsumen puas, tetapi pemerintah dan masyarakat sekitar tidak puas ya, malah dirugikan. Nah ini juga indikator itu ya, kepuasan stakeholder. Semoga sudah ada gambaran. Kemudian human outcomes. Human outcomes ini bagaimana performa anggota organisasi ya. Bisa jadi dari tingkat absensi, turnover atau tingkat resign karyawan ya. Kemudian bagaimana performa K3-nya ya, pada banyak insiden kecelakaan kerja atau tidak. Nah ini adalah human outcomes ya. Ini mengindikasikan, ini adalah output juga, ini adalah output yang bisa kita jadikan indikator apakah perusahaan itu efektif atau tidak dalam beroperasi ya, dalam menjalankan prosesnya. Kalau mungkin secara keuangan bagus ya, efisien, tetapi ternyata karyawan banyak yang tidak masuk ya, sering banyak karyawan bolos gitu, karena tidak puas dengan, karena terlalu berat dalam bekerja sehingga bolos, atau perusahaan tidak bisa mendisiplinkan karyawan ya. Kemudian karena sangat berat kerjanya, banyak dalam setahun itu berapa ratus karyawan yang keluar masuk, tingkat turnovernya tinggi. Kemudian dari sisi angka kecelakaan kerja ternyata cukup tinggi, yang cedera serius, cedera parah gitu ya, karena mereka tidak mementingkan keselamatan kerja, yang penting mengejar target. Nah ini adalah human outcomes. Ini bisa jadi indikator efektivitas suatu organisasi. Nah yang terakhir adalah subjective outcomes. Ini hal-hal yang sifatnya subjektif gitu ya, outcome yang sifatnya subjektif dipersepsi oleh para karyawan atau anggota organisasi. Di antaranya meliputi job satisfaction ya, kepuasan kerja, kemudian persepsi apakah kualitas kehidupan kerjanya itu baik atau tidak dari para karyawannya ya, quality of work life. Nah ini adalah indikator-indikator ya, yang bisa kita jadikan tolak ukur apakah organisasi itu efektif atau tidak ya. Ini adalah output dari organisasi yang bisa kita lihat untuk menilai apakah organisasi itu telah berjalan bekerja dengan efektif atau tidak. Baik, berikutnya kita akan membedah masuk ke dalam komponen organisasi ya, dalam komponen transformation process itu, bahwa di organisasi itu sebenarnya terdiri dari layer-layer ya. Ada layer unit analisis. Nah, kita yang akan kita pelajari ini ada 3 unit analisis dalam organisasi. Yang pertama, level tertinggi, level terbesar begitu ya, yang cakupannya terbesar, itu level organisasi. Keseluruhan organisasi yang kita analisis ya, meliputi mulai dari strategi organisasi, visi, misi, struktur ya, dan seterusnya, melihat organisasi secara keseluruhan. Kemudian di level berikutnya adalah level kelompok atau unit-unit kerja, departemen-departemen yang ada dalam organisasi ya, ini juga jadi satu unit analisis tersendiri ya. Kita nanti setelah melihat organisasi secara keseluruhan, kita akan melihat dari per komponennya, per departemennya. Di sana kan ada bagaimana interaksi antar anggota, bagaimana pembagian tugas, bagaimana dinamika kelompok. Nah ini menjadi
hal-hal yang dikaji, dianalisis di level kelompok. Ya, jadi masuk lagi dari organisasi ke level kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, ada level yang lebih kecil lagi, kita menganalisisnya, unit analisisnya per individu. Ya, apakah individu ini cocok untuk jabatan tertentu, gitu. Bagaimana kualifikasi individu ini, apakah dia cocok untuk nanti naik jabatan, naik dipromosikan, dan seterusnya. Kita akan mencari calon pimpinan. Nah, ini ngomongin di tataran individu. Ya, jadi kita sebagai praktisi organisasi, ya, organization development, itu bekerjanya dalam 3 level kelompok ini. Kadang-kadang kita hanya bergerak di level individu yang ngurusin apa, misalkan seleksi, promosi, assessment untuk kenaikan jabatan begitu. Bisa jadi juga suruh mengintervensi level kelompok gitu. Ada satu unit yang tidak perform dibanding dengan unit yang lain, kita diminta untuk menganalisis apa problemnya gitu. Apa problem kelompok kerja ini atau departemen ini gitu. Ternyata ada masalah konflik antar anggota, persaingan tidak sehat, dan seterusnya. Juga sebagai praktisi kita bisa jadi dapat kasus, dapat ya, klien kita satu organisasi pemilik perusahaan gitu ya, mengeluhkan organisasinya secara keseluruhan begitu. Bagaimana membantu mereka merumuskan visi, misi, membantu mereka mengubah budaya, ingin membangun budaya yang baru. Nah, itu level-level organisasi. Nah, ini yang akan kita pelajari ya, unit analisisnya dalam suatu organisasi. Nah, tadi dalam open system model itu kuncinya adalah alignment ya, alignment. Nah, kuncinya kalau organisasi itu akan sehat ya, itu adalah kalau dari tiap-tiap level ini bisa align, bisa selaras gitu ya. Dari level organisasi, kelompok hingga individu ini semuanya selaras. Juga secara lebih besar dengan lingkungannya, input, proses, output, dan juga dengan lingkungannya. Ya, ini ya reminder yang tadi bahwa organisasi yang baik itu sistem terbuka ini saling selaras ya, mulai dari input, proses, output, kemudian di dalamnya di level organisasi, level kelompok, departemen-departemen maupun level individu. Oke, sehingga nanti kita akan tahu begitu setelah belajar mata kuliah ini, setelah belajar beberapa pertemuan ini, kita akan jadi lebih tahu kalau ditanya orang, apakah organisasiku ini sehat, apakah organisasiku ini efektif gitu. Nah, kita bisa menjawab dengan bantuan framework open system ini. Kita akan melihat inputnya, prosesnya, outputnya ya. Kemudian dari output kita juga bisa melihat tadi indikator-indikator organisasi itu efektif ya, dari sisi produktivitas, dari sisi human outcomes, dari sisi kepuasan stakeholder, dan seterusnya. Nah, itu tadi ya yang setelah kita bahas, sehingga kita bisa menjawab dengan lebih jelas begitu, dan kita memang butuh data untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Kita bisa mengakses ya, mendiagnosa keseluruhan organisasi menggunakan alat bantu atau framework ini, open system ini. Oh ya, dilihat dulu bagaimana sih posisimu dalam lingkungan, siapa sih lingkungan yang mempengaruhimu, apa saja itu ya, input, proses, outputnya seperti apa. Nah, inilah gunanya framework dalam melihat suatu organisasi, dalam membedah suatu organisasi. Ya, kita bisa kembali ke sini tadi ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau kita ingin mengetahui apakah organisasi ini efektif atau tidak, ya, sehat atau tidak, nah kita bisa mengacu ke output tadi, indikatornya. Bisa dilihat dari produktivitasnya, bisa dilihat dari kinerja keuangan, dari kepuasan stakeholder, human outcomes, dan subjective outcomes. Jadi ibarat kalau orang sakit itu ya, ini adalah gejala-gejalanya ya, gejala-gejalanya, untuk kemudian kita nanti mencari tahu dari sini sakitnya ini apa ya, kita tarik ke belakang dari transformation prosesnya. Oh, ternyata mungkin juga ditarik ke belakang dari inputnya. Tapi ini adalah bisa kita jadikan indikator apakah suatu organisasi itu sehat atau tidak ya. Produktivitas tinggi sekali ya, tetapi ternyata
anggota di dalamnya sangat tidak puas gitu ya, karena dieksploitasi, kerjanya kerja rodi, lembur tidak berbayar, padahal itu sudah ada aturannya. Nah, ini aspek stakeholder tidak dipenuhi ya, kepuasan stakeholder. Human outcomes, subjective outcome juga tidak terpenuhi. Nah, ini kita bisa menjadi data kita untuk kita mencari nanti obatnya apa gitu ya, mendiagnosis masalahnya apa, kemudian nanti membantu merumuskan obatnya apa. Nah, jadi indikator ini bisa menjadikan alat bantu kita untuk kita bisa mendiagnosa organisasi nantinya. Ya. Oke, baik, itu jadi teman-teman yang kita pelajari di pertemuan ketiga ini, kita melihat organisasi ya secara gambaran besarnya, di mana sih posisinya dia berada, nah apa sih hubungannya dia dengan lingkungannya. Karena sekali lagi kita tidak bisa melepaskan organisasi atau perusahaan atau lembaga apapun itu dari lingkungan di mana dia berada. Hubungannya kita sudah paham ya, bahwa mereka saling pengaruh mempengaruhi ya. Mereka mendapatkan pengaruh dari lingkungan, masuk ke input, mereka olah, dan outputnya mereka akan salurkan ke lingkungan lagi. Gitu seterusnya, mereka akan saling mempengaruhi. Ya. Itu poin highlight kita dalam pertemuan kali ini. Ini akan menjadi landasan berpikir kita ya ke depan, kalau ketika kita dalam proses belajar mendiagnosa organisasi. Ya, kita concern siapa sih ini kliennya, siapa sih ini suppliernya, kemudian siapa konsumennya, bagaimana hubungannya dengan pesaing yang lain, bagaimana hubungannya market share-nya berapa ya dengan kompetitor. Nah, itu semua harus kita pikirkan juga ketika kita mendiagnosa suatu organisasi. Bagaimana hubungannya dengan pemerintah, apakah dia terdampak dengan peraturan-peraturan pemerintah, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini teori dasar ya dalam organisasi yang kita berikan di awal, agar ketika nanti masuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya, ketika kita mulai masuk bagaimana cara mendiagnosa organisasi, itu kita lebih punya gambaran yang lebih luas, begitu, lebih utuh tentang organisasi. Baik teman-teman, itu yang kita pelajari hari ini ya mengenai Open System Model, dan untuk minggu depan kita akan menggunakan pengetahuan kita yang baru saja kita pelajari ini dalam kasus yang telah kita sediakan. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan salah satu dari 3 kasus ini, kasus PT Telkom, kasus Nokia, dan kasus Apple. Masing-masing dosen akan membagikan atau mengundi ya di kelas masing-masing. Dan di minggu depan terserah di kelas masing-masing, nanti tiap-tiap dosen akan menentukan apakah perlu tatap maya, sinkron atau tidak, tetapi yang menjadi menu utama pertemuan minggu keempat adalah masing-masing kelompok mengerjakan kasus ini ya, dan itu bisa dimulai dari minggu ini ya, karena akan segera dibagikan oleh para dosen. Demikian teman-teman agenda pembelajaran kita hari ini. Semoga ada sesuatu yang baru yang bermanfaat yang kita dapatkan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan selama saya membawakan materi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.